Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, kita buka bersama yuk 1 Petrus pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-11 mulai. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 kita baca bersama, saudara. Ya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan di atas bangsa ini. Kita baca bersama, saya pengen semua baca. Ini perintah, karena saya tahu banyak orang Kristen yang jarang baca Alkitab. Ya, baca ayat 11, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Siapa yang menyadari bahwa kita di dunia ini perantau? Saudara, ini yang punya bumi. Alkitab bilang kita ini hanya perantau di dunia ini. Berarti kita harus pulang satu saat ke tempat kita yang semestinya. Ya, makanya ikut itu ibadah usia indah tadi itu yang diumumkan. Saudara sudah baca kan? Tadi temanya apa? Mempersiapkan diri untuk apa? Tadi saya lihat waktu ditulis tema itu semua pada senyum-senyum gini. Saya tahu yang muda-muda yang senyum ini. Mereka melirik sama yang rambut putih, dia bilang ini, kayaknya dia duluan. Bertobat kau ya, bertobat. Tua itu bukan syarat mati loh. Sekarang anak-anak muda pun mati banyak, iya apa iya? Iya, makanya hati-hati saudara. Nah, di dalam dunia ini dikatakan bahwa ada satu keinginan yang berjuang melawan jiwa kita. Apa itu keinginan? Daging. Semua punya daging toh? Ya, maka dagingnya jangan gede-gede. Ya, nanti kalau pengangkatan saya ini lagi terus berusaha menurunkan loh. Udah agak kurusan kan saya kan? Ya, pelan-pelan. Karena kalau kegedean, malaikat malas loh ngangkat. Ya, dia harus ngomong 4 orang. Yang lain nggak mau, kamu aja. Jadi ya, keinginan daging ini berbahaya, saudara. Alkitab berkata Galatia pasal 5, apa itu keinginan daging? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, perselisihan, pertikaian, dan semua hal-hal yang jahat ada dalam daging kita. Saya tuh bingung ya, kemarin tuh saya jalan-jalan sama suami saya ke Pik, saudara. Di situ kan banyak tempat dugem toh. Saya bilang sama suami, ini berita tentang tsunami gempa bumi dahsyat megatrust akan menimpa Indonesia, Selat Sunda, tapi tempat dugemnya parkirnya penuh. Penuh, saudara. Ini orang-orang ini bukannya mencari Tuhan, dan saya lihat ada muka-mukanya di sini nih banyak. Yang tadi malam di sana itu banyak di sini nih saya lihat. Bertobat ya. Yang lebih bikin stres lagi apa? Gaji UMR, hobi dugem. Please ya saudara. Gaji 4 juta, 5 juta, hobinya dugem, tiap minggu dugem. Kau sekali masuk dugem itu berapa? Ya, kuasai kedaginganmu, amin. Karena daging ini memang bahaya. Ya, kita kalau nggak bisa menguasai daging, maka hidup kita ini tidak mungkin berdampak. Ya, jangankan buat bangsa, di keluarga aja kita ini nggak bisa berdampak karena ngikuti keinginan daging. Gaji 6 juta, beli mobil cicil, bayarnya 4 juta 1 bulan. Ini masuk akal enggak, saudara? Memang di Indonesia ini banyak orang jiwa perjuangannya itu luar biasa. Gajinya 6 juta, cicil mobil 4 juta sebulan. Nah, terus kau hidup pakai apa? Hah? Kau makan pakai apa? Ya, yang begini-begini ini nanti tiba-tiba WA, sis masih ingat aku? Yesus. Ya, saya kalau sudah ada yang begitu ya, saya auto langsung saya bilang, 2 tahun lalu saya kena amnesia. Maaf, saya enggak ingat apa-apa. Kamu juga saya enggak ingat. Iya, ngeri loh. Apalagi dibilang supaya tali silaturahmi tetap terjalin. Saya langsung bilang putuskan aja sekarang. Putus, nggak usah kenal, putus. Kenapa saudara? Karena keinginan
daging. Dan keinginan daging ini Alkitab bilang berjuang melawan jiwa loh. Di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya mau tanya saudara, di dalam pikiran, perasaan, kehendakmu, kau mau nggak dekat dengan Tuhan? Mau nggak hidup dalam kekudusan? Mau nggak hidup berkenan pada Tuhan? Ya. Tetapi ketika jiwa kita pengen dekat Tuhan, pengen berkenan, ada satu keinginan yang terus berjuang melawan jiwamu itu, yaitu keinginan daging. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini? Mari tinggalkan semua perbuatan dagingmu itu. Ya, supaya kita ini bukan hanya merdeka di atas bangsa, tapi kita juga merdeka di dalam manusia rohani kita. Baru setelah itu kita bisa berdampak bagi bangsa ini. Amin, saudara. Ya, buang keinginan dagingmu. Ya, jangan saudara gaji UMR, jiwa sosialita. Ini yang begini-begini ini yang banyak bikin masalah dalam hidup. Ya, gajimu pas-pasan. Ya, beli tas yang bermerek, nyicil. Saya selalu ingetin saudara, hukum fisika berkata, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya apa? Semakin banyak gayamu, semakin banyak bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya kau. Biar tidak banyak tekanan hidupmu. Bilang. Iya, kenapa banyak tekanan? Karena banyak gaya. Ingat-ingat itu hukum fisika yang bilang, bukan Alkitab loh. Itu hukum fisika yang bilang. Kalau kau kebanyakan gaya, maka hidupmu banyak tekanan. Kuasai diri. Kalau baru bisa naik motor, gak usah maksa naik mobil. Amin. Itu bikin mempersulit hidupmu. Iya, gaya kalau ke gereja nyanyinya, mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. BPJS kau nggak bayar. Amin, saudara. Bayar tuh BPJS. Ya, supaya apa? Kalau kau sakit bisa berobat, nggak usah bikin repot orang. Pada bayar BPJS nggak? Insya Allah. Iya. Mari saudara, kita sukseskan apa yang menjadi program pemerintah. Amin. Lalu yang kedua, ini soalnya jam ini cepat sekali berputar ya. Ayat 12 berkata begini saudara, baca bersama. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana di tengah-tengah bangsa-bangsa sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ada saatnya nanti Tuhan akan melawat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini. Tapi jangan sampai kita justru menjadi batu sandungan. Ketika orang mau menerima Yesus, orang bilang, oh itu singers di gereja, tapi ya kok hidupnya begitu ya, tuh jadi ani-ani loh. Ngeri itu. Jangan sampai kita ini melayani Tuhan, hidup jadi orang Kristen, tapi nggak memiliki cara hidup yang baik. Kemarin kita baca berita ada ojol yang meninggal karena ya nggak makan loh. Ini kan kebangetan saudara. Saya menghimbau sama orang-orang Kristen ini yang ngaku anak Tuhan. Ya, kalau ada ojol datang ke rumah, tambahilah itu ya, tambah 10.000, tambah 20.000. Kau nggak miskin dengan berbuat baik. Amin. Saya kasih paket sembako tuh ojol yang datang. Ada saya kasih ojol saudara paket sembako sampai nangis di kaki saya. Ya Allah ibu, terima kasih ibu. Kita nggak tahu, mungkin dia di rumah nggak ada beras. Orang Kristen tidak. Saya tahu mas, ada kembalian 5.000 loh. Jangan pura-pura rupa. Orang Kristen model begini nih banyak ini. Ya Pak ya. Kau pakai kalung salib besar. Tapi kau ke pasar tanya berapa ini sayur bu? 5.000, di sana cuma 2.000. Tuhan tolong ya. Kadang saya tuh lihat orang Kristen tuh saudara, ya ampun 5.000 ditawar sampai berotot. Coba model begini nih, tapi
pakai salibnya besar. Jadi penjual sayur yang bukan kecil gini, orang Kristen lihat salibnya, bikin malu nggak? Ya, sekali-sekali ke pasar sayurnya berapa bu? 5.000, 15.000 boleh nggak? Pakai salib besar, memang, nggak usah tepuk tangan. Lakukan saja kalau pulang, amin. Kau kebanyakan tepuk tangan di gereja, ya, tapi kau tidak bisa melakukan firman. Bilang bisa, Yura, bisa. Amin. Bisa, Yura. Kalau aku mengasihi Tuhan dan aku melakukan firman, bisa, Yura, amin. Bilang kanan kirimu, jangan pelit kau. Nggak usah tawar, saudara. Pergi ke pasar nawar. Ya, kelihatannya barang bermerek, semua bermerek, kalung salib besar. Tapi beli apa-apa nawar, kembalian 5.000 ditunggu. Aduh, memang tanda-tanda akhir zaman. Ya, dikatakan di sana memiliki cara hidup yang baik karena di sekelilingmu itu banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya, 5.000 bu, saya bayar 15.000 ya. Ya Allah, ibu kalungnya salib ya. Jemaat NDC. Ya, jangan kalung salib 5.000, cepat mau 5.000 kembalian. Saudara, ayo, kita tuh nggak usah berpikir menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara harus pergi ke Bangkok, pergi ke Hong Kong, ke Amerika untuk pelayanan, kejauhan. Ya, yang sehari-hari ini loh. Ya, di dalam hidupmu itu loh. Kalau ke toilet, keluar kasih ke tukang toiletnya 20.000, 100.000. Nggak usah kau melotot sama saya begitu. Saya tahu apa yang ada di hatimu itu. Dengan kau berbuat baik, kau tuh tidak akan miskin, amin. Malah hidupmu semakin diberkati. Dan orang melihat nih anak Tuhan nih, orang Kristen. Ya, saya tuh mau orang-orang Kristen ini jangan cuma pinter-pinter di gereja, nyanyi segala macem. Ayat 13 baca bersama. Tunduklah karena siapa? Karena Allah. Kepada siapa? Semua lembaga manusia, baik kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kita semua disuruh tunduk pada pemerintah karena siapa? Tuhan. Saya tuh paling gak suka lihat orang Kristen bikin status jelek-jelekin pemerintah. Sejelek apapun pemerintah, kita percaya pemerintah itu wakil Tuhan. Tapi bu, itu kepala daerah saya korupsi. Doakan Tuhan jamah supaya dia bertobat. Kalau nggak bertobat, serangan jantung lah Tuhan. Karena jengkelin juga sih pakai uang rakyat sih, memperkaya diri sih, ya. Tapi kan doakan, nggak usah kau bikin status jelek-jelekin pemerintah. Kau ada di atas bangsa ini yang harusnya kau lepaskan berkat, amin. Ini Alkitab yang bilang, tunduk kepada semua lembaga pemerintah, kepada presiden yang pegang kekuasaan tertinggi. Ya, memang Indonesia ini, aduh saudara, kita lihat ya, saya tuh kalau lewat Ciledug Raya itu saudara, ya itu, saya bilang sama suami, tamannya udah bagus nih, tamannya bagus sekali, sudah tumbuh. Saya bilang, tapi lihat ya, minggu depan pasti dicabut. Bener, minggu depan kita lihat, itu tanaman yang udah bagus dicabut semua. Ditanam lagi yang baru. Saya tanya sama teman saya, itu kenapa begitu? Untuk penyerapan bu. Penyerapan apa? Anggaran. Oh ternyata memang butuh penyerapan anggaran. Nanti gali ya, udah galian satu, baru selesai galian satu, dia gali lagi besok. Kenapa nggak sekalian sih galiannya? Sekali lagi untuk ya, kita perlu berdoa buat bangsa ini, apalagi menjelang pilkada begini toh. Banyak janji-janji yang diumbar. Karena pilkada sama pilkab itu beda tipis. Kalau pilkab lupa jadi, pilkada jadi lupa. Nah itu dia lupa semua janji-janjinya itu. Ya semoga ada yang mendengarkan khotbah saya ini. Semoga ada yang ngangkat di TikTok. Supaya para pejabat di bangsa ini bertobat. Amin. Ya, jangan cuma pakai uang rakyat untuk kemewahan dan lain sebagainya, tapi membiarkan rakyatnya. Tapi kau tidak usah mengutuk. Itu bukan bagianmu. Doakan pemerintahmu. Amin.
Tuhan berkati pemerintah ini Tuhan. Kalau dia bikin salah, hajar dia Tuhan. Nggak apa-apa, karena kalau Tuhan menghajar mendatangkan pertobatan. Kalau orangnya nggak mau tobat-tobat, ya itu tadi serangan jantung. Ya, kita berdoa saudara, sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa ini. Dikatakan di sana, ayo tunduk pada pemerintah, pada wali-wali, ya, bayar BPJS yang benar. Terus apa? Kalau kau naik motor, yang pertama punya SIM. Nggak usah angkat tangan yang nggak punya SIM. Saya tahu sekali nih banyak orang yang nyetir di sini tapi nggak punya SIM. Ya enggak? Ya, bertobat setelah ini. Kalau naik motor pakai kaca spion. Supaya jangan polisi tanya, kaca spionmu di mana Mas? Saya pakai kebatinan. Kau pikir kau naik motor di dunia maya? Kau kalau ketabrak pecah kepala loh. Ya, jangan main-main saudara. Karena memang di Indonesia ini beda. Ya, di Indonesia ini beda sama di luar negeri. Saya waktu itu sama suami saya di Hong Kong. Ini bukannya mau sombong ya nak ya. Bukannya nak ya, tapi benar ini kejadiannya ya. Waktu kita mau nyebrang jalan nih, jalan kaki, teman saya bilang, bu, jangan sampai ibu lewati ya, itu udah kuning, ibu berhenti bu. Bener, di samping ada orang India lewat, langsung loh polisinya datang, dikasih kartu, bayar denda 8 juta kalau rupiah. Itu di Hong Kong. Kalau di luar negeri itu orang sudah lihat lampu kuning yang diinjak rem. Kalau di Indonesia lampu kuning yang diinjak apa? Ampuni mereka Tuhan, mereka kompak sekali jawabnya. Itulah Indonesia. Kau kira gampang atur rakyat ini? Kau pikir gampang atur negara ini? Nah, terus kau itu menjelek-jelekan pemerintah? Susah loh. Ya, di Indonesia ini kalau lampu kuning dia injak gas. Dia tembus ke sana sudah setengah lampu merah itu. Ya, kalau di luar negeri kita dari jauh itu. Jadi waktu itu suami saya kan di New York nyetir sendiri, bukannya mau sombong, bukan ya. Dijauhkan Tuhan lah ya, bukan ya. Lah waktu kita mau pelayanan ke New York, gembalanya udah telepon, Pak hati-hati Pak, kalau masuk Manhattan Pak itu crowded, itu bahaya, banyak taksi, banyak motor, banyak ini. Jadi kita sudah ketakutan nih saudara. Ya, begitu masuk Manhattan suami saya bilang, mana yang crowded ya, mana yang nggak ada. Dia telepon, udah sampai ya, udah di mana? Udah di Manhattan, hati-hati. Saya lihat kayak gini crowded, sama Ciledug Raya nggak ada apa-apanya. Ya Allah, saudara, itu Ciledug Raya jalan yang paling menguji kesabaran. Ya, jangankan dekat-dekatan itu, mobil alarmnya bunyi terus. Kenapa? Motor tinggal 1 senti udah di samping kita. Tapi kita biasa aja. Jadi ada bagusnya juga Indonesia ini. Saudara yang biasa nyetir di Indonesia, saudara nyetir di luar negeri itu luar biasa banget. Jadi kita sampai di Manhattan nih, mana ini crowded. Makanya kita lebih cepat nyampenya saudara. Bayangannya dia bilang paling 4 jam. Kita cuma 3 jam udah nyampe. Kenapa? Lancar banget. Tapi ya itu, memang dari jauh saya bilang, suami saya, kuning loh, kuning, injak rem. Takut dipikir Ciledug Raya nih. Jadi dari jauh injak rem, begitu berhenti pas merah nyala ting. Nah, enggak salah kita. Setidaknya coba saudara perbaiki dari sini dulu untuk mengisi kemerdekaan. Bilang kanan kirimu, kalau kuning injak rem sayang, injak rem. Bilang kanan kirimu. Belajar hidup tertib, amin. Jangan injak gas sayang, jangan ya nak ya, itu berbahaya. Jadi kita belajar melakukan perkara-perkara yang kecil dulu di bangsa ini, karena menertibkan bangsa ini tidak mudah saudara. Kenapa ada lampu kuning? Supaya biar tidak ada polisi saudara taat. Saya sama suami saya, sama teman saya pernah ibu-ibu, ayo bu, saya lihat dari jauh, bu udah kuning loh bu, nggak sampai kita, nggak apa-apa, dia injak gas saudara. Dia bilang gini, tidak ada polisi. Padahal ya sudah ada patung polisi di situ. Saya bilang itu patungnya ada bu, itu tapi kan cuma patung, bukan polisinya. Loloslah kita lewati pos polisi, tidak ada polisi. Begitu sampai di depan, tiba-tiba polisinya muncul dari balik pohon. Nah, lalu kita kaget, dari mana muncul di polisi? Ya, jadi ingat kata Sumbokong, ayah dia siluman ayah. Ternyata banyak siluman saudara. Kenapa dibikin patung polisi itu? Supaya kau itu takut.
Kau lihat patungnya dibikin polisi tidur, poluan hamil di bawah, yang tinggi banget itu. Tapi memang ini rakyat Indonesia ini memang negara plus 62 ini berflower ini, aduh luar biasa ya. Lalu polisinya berhentiin kita saudara, Prit, berhentilah kita. Dia ketuk kaca saya. Maaf ibu, selamat siang. Iya ibu tahu pelanggaran ibu, saya tahu pak. Yang saya tidak tahu bapak muncul dari mana. Kenapa bapak tiba-tiba ada di situ? Bapak siluman ya? Iya. Jadi dia sengaja bersembunyi di balik pohon, saudara. Makanya di pos dia tidak ada, di jalan dia tidak ada. Ketika orang melanggar baru dia muncul. Jadi saudara hati-hati ya, banyak siluman di Indonesia ini. Nah ini jadi pokok doa lagi, amin. Berdoa buat bangsa ini supaya nggak ada siluman. Jadi kau itu melakukan taat pada peraturan bukan karena ada polisi atau tidak, tapi karena ada mata Tuhan melihatmu. Nggak percaya lagi nih. Ya, kayaknya lebih takut polisi daripada mata Tuhan. Ampuni mereka nih Tuhan. Mari kita hidup dikatakan hormati lembaga yang ada. Supaya kita ini hidupnya tertib, menjadi berkat, bahkan dikatakan di sana. Sebab inilah kehendak Allah, ayat 15 berkata di sana, baca sama-sama. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Karena di sekeliling kita ini banyak orang bodoh. Orang bodoh itu biasa picik. Apa itu picik? Pikirannya sempit. Ya, gampang menghakimi, gampang menghujat, gampang mengadu domba. Gampang ini. Kemarin waktu mau pembukaan IKN ada yang kirim video, Bu. Ini loh. Indonesia memang dilaknat Allah. Siapa suruh pemimpinnya sombong. IKN banjir. Ini videonya. Saya lihat sumbernya dari TikTok. Hati-hati loh saudara. Ya. TikTok ini dari Cina. Di Cina dilarang. Di Indonesia dipersilahkan. Banyak informasi yang tidak disaring masuk lewat TikTok. Terutama mak-mak. Tolong mak-mak. Anak muda awasi mak-mak. Kalau dia bermedia sosial, apa-apa dia share, dia nggak perhatikan ini hoax atau bukan. Saya sampai bilang, ini jangan-jangan video hoax loh. Oh enggak kok itu viral. Ya, saya cek, orang di IKN bilang nggak ada hujan Bu di sini, nggak ada air, nggak ada banjir. Tapi sudah terlanjur, ini loh, mengerikan sekali media sosial di Indonesia ini. Karena banyak orang-orang picik dan bodoh. Iya, sehingga mereka ini tidak bijak bermedia sosial. Hati-hati saudara, kita berdoa supaya kita ini terus berbuat baik, supaya lewat perbuatan baik kita membungkam orang-orang yang picik dan bodoh. Cara saya membungkam gimana? Kalau status saya di IG ada yang komennya miring-miring, saya blokir, maaf ya, karena saya lihat profilnya gambarnya kodok. Biasa orang-orang yang tukang protes begini gambarnya kodok, gambarnya monyet. Nah, ini kan bukan orang. Jadi saya blokir aja. Kamu nggak saya undang komen di tempat saya. Kalau komenmu kurang ajar saya hapus. Ya, saya kemarin bikin tuh ojol mati karena kurang makan, makanya orang-orang Kristen tolong kasih makan. Ada yang komen, ya makanya jangan khotbah tentang perpuluhan. Aduh, nggak nyambung keles. Ya coba, memang otaknya itu banyak yang orang Kristen sendiri yang picik dan bodoh tuh banyak loh saudara. Ya, orang punya khotbah diputar balik, dipelintir-pelintir, diangkat, di apa sesama orang Kristen. Enggak bijak bermedia sosial. Ya saya kalau kayak gitu sekarang saya biarin. Memang resiko jadi artis begitu toh. Mau dia apa? Ya, tapi jangan kita saudara. Kalau kamu nggak setuju, ya doakan. Bukan bagian kita untuk membuat adu domba, apalagi nanti gini ya. Semua akhirnya merebak karena apa? Kita ini nggak bijak. Banyak orang tapi tetap berbuat baik. Jangan sampai dihujat, kamu balas maki-maki, kamu balas ini, kamu balas itu, ndak usah. Itu ndak perlu. Lalu yang terakhir dikatakan di sana ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini ayat ditulis bukan untuk pendeta loh, untuk jemaat. Ternyata standar hidup yang berkenan di mata Tuhan, semua kita harus menjadi hamba Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa hamba Tuhan itu pendeta. Tidak semua pendeta hamba Tuhan.
Siapa hamba Tuhan? Walaupun saudara jemaat biasa, kalau saudara melakukan firman, saudara tunduk pada firman, saudara hidup melakukan segala kebaikan, maka kau disebut hamba Tuhan. Sebaliknya sekalipun saya pendeta, misalnya kalau saya nggak tunduk sama firman, saya tidak hidup menjadi berkat, ya saya tidak bisa disebut hamba Tuhan, sekalipun saya pendeta. Ya, jadi saudara, ayat ini ditulis untuk setiap jemaat. Kita harus mencapai satu standar, yaitu hidup menjadi hamba Tuhan. Mengerti sekarang? Bukan cuma pendeta yang harus jadi hamba Tuhan. Engkau harus menjadi hamba Tuhan. Ayat yang ke-17 yang terakhir dikatakan, 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah presiden. Ya, ini bagaimana mengisi kemerdekaan ini? Hormati semua orang. Bukan cuma orang kaya, orang miskin pun dihormati. Ya, sebaliknya yang miskin jangan sombong, udah miskin sombong lagi kau. Ya, kaya sombong aja dibenci Tuhan, apalagi udah miskin sombong, karena yang miskin sombong juga banyak loh. Kita perlu semua bertobat di hadapan Tuhan. Gak ada miskin, gak ada kaya, Tuhan menentang orang yang sombong. Ciri orang yang rendah hati itu, dia menghormati semua orang. Amin. Ya, jangan sok, saudara. Banyak orang-orang Kristen itu yang, ya saya tuh kadang ketemu di lift, saudara. Saya pernah mau pelayanan, ada ibu-ibu sosialita masuk di lift. Dia tuh gak kenal kalau saya ini pendetanya. Mereka kebanyakan kearisan daripada ke gereja. Makanya ndak hafal muka saya. Ya, saya aja baru mau masuk diseruduk, saudara. Dia cepet-cepet masuk, saya nggak minta maaf, nggak apa. Memang saya lihat sih tasnya bermerek, tapi kan kau nggak perlu seperti itu hidupmu. Biasa aja, careless. Ya, sombong banget. Saya ditabrak, hampir terlempar, dan orang kan sorry ya bu, sorry ya apa. Enggak, masuk dengan sombongnya. Begitu sampai di dalam dia kaget, saya pendetanya. Dalam hati saya, malu nggak? Begitu pulang aja. Shalom ibu pendeta, tadi ketemu di lift ya bu, maaf nggak tahu, iya saya terlempar kau tendang. Puas. Saudara, Alkitab bilang, ayat ini bilang, hormati semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Kasih saudara. Ya, kita perhatikan saudara-saudara yang berkekurangan di sekeliling kita, amin. Ya, tolong mereka, sekolahkan yang nggak bisa sekolah. Lalu dikatakan di sana, takutlah akan Allah, hormatilah presiden. Mari kita berdoa supaya di waktu-waktu hidup kita ini kita mau sungguh-sungguh berdampak mengisi kemerdekaan bangsa kita ini, supaya saudara, Indonesia ini diluputkan oleh Tuhan. Saudara, kita mendengar berita-berita tentang akan adanya gempa besar, dan itu memang benar. Di Palu 100 tahun sekali terjadi, ya, dan kemarin itu gempa tsunami yang begitu hebat. Saudara tahu, ketika saya datang ke Palu, waktu selesai gempa itu, karena banyak keluarga saya di sana, ketika pesawat komersil pertama kali buka setelah tsunami itu, kami terbang ke sana. Saya bikin 1000 paket sembako dari Kota Poso, kami datang. Waktu datang masih banyak mayat bergelimpangan. Kami datang di salah satu daerah yang namanya likuifasi tanah, itu terbesar, tuh tanahnya gulung kayak tikar. Saya sampai di sana, kami berhenti di satu bangunan yang likuifasi itu berhenti di situ. Lalu dia muter ke sebelah. Saya pikir nih gedung apa ya? Kok ampuh ya? Ini kuasanya dahsyat loh. Karena dia dilewati lalu muter. Saya tanya di situ, ini gedung apa? Ini rumah sakit bersalin ibu dan anak. Ini yang punya anak Tuhan bu, di atas itu ada menara doa, tempat orang berdoa buat kota, ya. Dan itu penjaganya itu dia bilang, saya lihat dengan mata kepala saya ibu, itu tanah bergulung-gulung datang, rumah habis semua digulung. Waktu dekat dengan tempat ini, dia seperti berbelok ke belakang saudara, dan tempat itu dilewati. Di dalam 2 Tawarik firman Tuhan berkata, apabila aku sudah mencurahkan murkaku ke atas satu bangsa dan berkata, akan datang penyakit sampar, akan datang gempa bumi. Tapi umatku yang atasnya namaku disebut berbalik, merendahkan diri, bertobat dari dosa-dosanya, kembali kepadaku dan berdoa, maka aku akan mendengarkan teriakan mereka dan aku akan meluputkan mereka, aku akan pulihkan bangsa itu. Tidak ada yang secara kebetulan hari ini. Tuhan mau kita semua berbalik dari dosa. Amin saudara. Kita punya anak, kita masih hidup, anak kita datang dan ngomong, "Pah,
Saya mau minta harta bagianku. Toh juga pasti papa mati. Daripada saya tunggu papa mati, bos sekarang aja dikasih. Yang namanya warisan itu harusnya kan diberi setelah orang tuanya meninggal. Tapi ini anak saudara ya sangat-sangat apa ya, ya memang gila harta. Ada orang-orang gila harta saudara. Tapi di sini tidak ada. Amin. Insya Allah. Karena nggak ada yang ngaku ya. Saudara, jadi papanya masih hidup, dia minta harta. Ya Pak, kasih dong harta milikku yang harusnya menjadi bagianku. Kalau saudara jadi bapaknya anak ini, saudara bagaimana reaksinya? Bapak-bapak tolong yang ada di sini. Bapak masih hidup, anaknya datang minta harta. Bapak apain tuh anak? Ayo jawab. Yang jawabannya benar saya kasih sepeda loh. Apa Pak? Anaknya diapain? Berarti bapak-bapak di sini baik semua ya, diam aja ya. Kalau kita sebagai orang tua tentunya paling tidaklah kita nih sedih ya. Kok anakku ini saya belum mati, dia sudah minta harta. Bukan cuma itu saudara, karena dia minta ya bapaknya ini baik. Seperti bapak-bapak yang ada hari ini di Plaza Indonesia. Anaknya minta harta diam aja. Nih semua kan bapak-bapak diam, gak ada yang marah dari tadi. Cuma diam aja, saya tanya juga diam, berarti setuju. Ya, karena anaknya yang bungsu minta, ya terpaksa bapaknya bagi. Berdua dapat, ya. Memang hidup ini serba susah saudara. Orang tua miskin, anak ribut, ya. Orang tua kaya juga anak ribut. Ya ada ibu-ibu konseling sama saya, Bu saya tuh bingung Bu. Saya ini kan mau bagi harta saya udah tua. Saya takutnya kalau saya mati, saya belum bagi, mereka berantem. Ya lalu saya kumpulin lah, baru hari pertama kumpul. Udah berantem hebat. Saya baru bilang kamu dapat ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Ribut Bu, gak terima. Ya itu udah ribut. Jadi ya sudah saya bubarin dulu, nggak usah dulu deh, kita sampai tenang. Orang tua juga bingung loh. Ya, saya bilang sama ibu itu kalau saya jadi ibu, anak saya begitu, ya, saya bilang dasar anak nggak tahu diri, nggak kerja, cuma mau terima, masih protes. Pulang sana semua, nggak ada dapat apa-apa. Tak sumbangkan ke panti asuhan atau ke sekolah misi DBTV. Nggak usah tepuk tangan. Pret. Ya, ini kadang memang ada anak-anak itu yang nggak tahu diri loh, ya. Hanya berharap harta orang tua, bahkan belum mati sudah diminta. Terpaksa dibagi. Ayat 13 berkata begini. Beberapa hari kemudian dia udah dapat harta kan. Anak bungsu itu menjual semua bagiannya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia hidup memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya, ini banyak anak-anak muda sekarang ini begini. Tapi yang di Plaza Indonesia sini tidak. Ya. Pokoknya mereka itu berfoya-foya, menghabiskan uang. Ya, apalagi dengan adanya media sosial sekarang, banyak orang itu pura-pura kaya. Lebih susah pura-pura kurus daripada pura-pura kaya. Jadi enggak usah pura-pura. Kalau pura-pura kurus itu kita di foto cuma tahan napas. Fotonya agak atas, sudah di-upload kelihatan kurus. Tapi habis itu 5 menit nggak tahan tuh tahan napasnya, habis itu gendut lagi. Tapi kalau pura-pura kaya, saudara ya, lihat orang pakai bermerek, kita juga pakai. Nggak masalah kalau memang kau bisa. Itu uang halal dan kau tidak utang, amin. Jangan sampai kau utang, apalagi pinjol. Aduh ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar saudara, jangan hidup ini apa adanya saja. Ya nggak dilarang kalau kau memang cukup beli aja. Tapi jangan sampai yang bikin berdosa hasil utangan apalagi hasil nipu orang. Ya, mau pura-pura kaya akhirnya terjebak sendiri. Capek hidup ini. Ingat hukum fisika berkata tekanan berbanding lurus dengan gaya. Makin banyak gayamu makin banyak. Bilang kanan kiri jangan banyak gaya.
Dia pergi jual, saudara. Dan dikatakan dia berfoya-foya, dia habiskan semua uang itu. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Bukan miskin, ini di bawahnya miskin. Melarat, larat, rat-rat. Orang kalau sudah melarat itu di bawahnya miskin. Ya, makan aja susah, saudara. Dia tidak tahu ternyata keadaan ini bisa berubah. Tiba-tiba terjadi bahaya bencana kelaparan. Dunia ini berubah. Makanya kalau saudara punya uang, ya ayo rajin harus pintar bisa mengelola keuangan. Ya, yang pertama tentunya menabur. Amin. Enggak ada yang amin, disuruh menabur. Biasa aja mukanya. Baru dengar kata menabur sudah. Ya, kunci untuk Anda menuai adalah menabur, ya. Saudara, ini anak enggak pinter mengelola keuangan, ya. Di masa muda dia dapat harta yang dia enggak cari. Memang banyak sekarang anak-anak itu karena hidupnya sudah terlalu enak, mereka enggak ngerti kerja, enggak ngerti cari duit itu susah. Cari duit susah apa enggak? Ya, kalau ada yang bilang gampang, cari duit itu susah loh. Enggak usah jauh-jauh, coba saudara jalan dari ruangan ini ke sana ke depan, cari duit, dapat enggak? Ya, lihat di jalan ini ada duit enggak ya? Susah cari duit itu. Suami, uangmu dicari istri aja susah, iya enggak? Ibu-ibu yang suka cari duit di rumah, ya di lipatan-lipatan kantong suami, ya. Saudara, cari uang itu susah, makanya kita harus ajar anak-anak kita itu supaya belajar menghormati dan menghargai uang. Ini anak nggak pernah diajar, makanya begitu dapat sekian langsung habis sekian, dibelanjakan semua. Nggak ngerti akan ada bencana, kelaparan dan lain sebagainya. Kita bersyukur hari ini Indonesia dijagai Tuhan. Amin. Tidak ada bencana kelaparan. Ya, beras naik karena mau lebaran. Dan juga banjir di mana-mana. Jadi gagal panen. Tapi bersyukur tidak terjadi kelaparan. Ya, kita bersyukur justru di masa-masa sulit seperti ini, saudara yang berlebih bagi sembako sama orang miskin. Amin. Jangan beli tas terus, amin. Aminnya yang rela. Bagi sekali-sekali nggak usah beli LV, ya. Dia punya cadangan buat LV, beli buat sembako, bagi sama orang miskin. Aminnya terpaksa. Itu baru hidupmu tuh jadi berkat, saudara. Ya, dikatakan di sana tiba-tiba datang bencana kelaparan dan dia menjadi melarat karena tidak punya persiapan apa-apa. Ya, makanya orang tua bekali anak-anak kita sebab harta itu tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Saya ini baru pulang dari Jepang. Buat yang belum tahu saya kasih tahu. Sombong ya, bertobat. Saudara, enggak, saya juga cuma ditraktir sama jemaat Mesbah Doa jalan-jalan ke sana. Waktu saya ke sana saya melihat Jepang itu negara yang sangat makmur dan kaya. Luar biasa. Kemajuan teknologi begitu hebat. Kenapa saya bisa bilang Jepang itu makmur? Negara itu makmur atau tidak, enggak usah jauh-jauh. Lihat saja dari toiletnya. Di Jepang itu kita berhenti di rest area. Saya bilang sama suami saya, aduh mau ke toilet umum, bersih apa enggak ya? Suami saya bilang, ya pasti bersih lah. Saya turun, saudara, toilet umum, WC-nya yang ada tombol air panas, air dingin. Ya, bisa dipilih situ. Ini buat cebok, ini buat ini buat itu. Tapi jangan salah pencet, panas melepuh. Yang hangat saja. Saudara, ya, ternyata waktu saya masuk, gila bersih banget. Itu ndak ada sampah, nggak ada bau pesing, nggak ada kotoran di toiletnya, dan toiletnya itu yang seperti di hotel mulia. Di Indonesia itu buat hotel mulia dan ya di sini aja belum pakai yang itu ya, tombol-tombol panas dingin belum ya, masih yang biasa kan. Di sana toilet umum. Jadi makmur nggak itu negara? Toilet aja begitu. Ya, kita berdoa supaya satu saat Indonesia bisa begitu. Tapi kalau di pas Indonesia pada nggak tahu makainya. Itu yang saya takut. Tapi itu bersih, rapi, nggak ada bau, saudara. Luar biasa ini negara ya. Di tempat umum semuanya bersih. Tapi negara Jepang itu walaupun mereka termakmur ya, tingkat bunuh dirinya itu tertinggi di dunia.
tertinggi di dunia. Kenapa saudara? Sampai hari ini pemerintah Jepang itu berusaha untuk bisa membuat rakyatnya itu memiliki rasa bahagia. Ternyata mereka itu jauh dari rasa bahagia. Makanya banyak yang memilih mengakhiri hidup. Makanya sebenarnya memang uang itu bukan jaminan kebahagiaan. Ya, di Jepang sekarang pemerintah bahkan mau bayar orang yang mau punya anak loh. Pemerintah bilang, saya bayar kamu dari masih di kandungan sampai melahirkan, sampai itu anak sekolah, sampai dia bekerja, negara menjamin. Itu pun gak ada yang mau punya anak. Indonesia, pemerintah sudah menganjurkan terus 2 anak cukup. Tetap 12 saudara. Memang ini negara luar biasa diberkati Tuhan. Namanya juga negara berflower. Ya, negara berkembang, ya. Itu susah banget sampai ada beberapa kampung di Jepang itu yang sudah kosong. Nggak ada yang rumah-rumah itu ditinggal mati sama penghuninya, nggak ada ahli waris. Jadi pemerintah biarin aja itu kosong. Bayangkan loh saudara, itu satu kampung loh. Yang penghuninya tua-tua udah mati, mereka nggak punya anak, nggak punya saudara. Ya, ditinggalin kosong, banyak sekali rumah satu kampung. Nah di Indonesia satu rumah, 13 anak berantem. Memperebutkan, jadi yang pengen rumah warisan banyak, pergilah ke Jepang. Saudara tinggal di sana nggak apa-apa. Itu benar-benar saudara ya, saya melihat ya itulah bedanya ya. Saya kemarin bilang memang beda, Indonesia itu bedanya di sini. Anak SMP di Jepang bikin robot, di Indonesia anak SMP bikin anak. Ini yang perlu kita doakan dan perlu kita bikin sosialisasi ke desa-desa. Bener, saya ketemu anak masih remaja. Kamu sekarang kerja? Iya bu. Kamu masih sekolah? Saya sudah menikah bu, anak saya 3. Hah? Umurnya remaja? Kamu ini kan umur SMP. Sudah punya anak 3. Astagfirullah subhanallah. Tapi ya itu terjadi saudara. Ya mereka di sana takut punya anak nanti mau makan apa. Di sini luar biasa Indonesia karena mereka percaya lagunya Kus Plus ya, lempar kayu dan batu jadi tanaman. Ya, bisa makan kapan aja, ada di mana saja. Tapi kita bersyukur, makanya anak-anak muda kembangkan dirimu hari-hari ini. Dan kita tahu Jepang itu mereka percaya pada dewa matahari, mereka tidak percaya Tuhan. Karena Tuhan itu sebenarnya sumber kebahagiaan. Hidup tanpa Tuhan, semua akan jadi kosong. Lalu anak ini saudara melarat, ayat 15. Saat dia sudah melarat, baru dikatakan begini ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk apa? Menjaga babinya. Setelah melarat, baru pikir cari kerja. Ya. Jangan sampai seperti itu anak muda sekarang. Tuhan itu beri kau banyak potensi dalam dirimu. Kembangkan itu. Ya, jangan mager hari-hari ini lihat handphone. Terus setengah hari habiskan waktu lihat handphone nih anak-anak sekarang nih. Ya, nggak mikir masa depan. Kembangkan dirimu. Banyak hal dalam dirimu yang bisa digali. Ya, jangan cuma main handphone, habiskan waktu. Sudah melarat baru pengen cari kerjaan. Dari sekarang mulai mikir. Tapi anak-anak sekarang itu ya baru lulus SMP, SMA. Udah party-party, mabok-mabok. Baru lulus SMA ini. Dia belum buka mata melihat kehidupan ini. Ya, kau juga jangan sibuk pacaran anak muda. Masih SMP udah ganti-ganti pacar, SMA. Ya, makan tuh cinta. Dek, ternyata cinta tidak seindah yang kau bayangkan dek. Kau pikir setelah nikah makan cinta kenyang. Anggaplah ini makmu yang lagi marah-marahin kau. Ya karena makmu di rumah gak bisa marah-marahin kau. Saya yang marahin. Buka mata lebar-lebar. Pakai otak dan logika kita yang sudah diberi Tuhan. Berpikir untuk masa depanmu. Kita belajar dari anak ini. Dikasih harta bukannya investasi kek, beli ruko kek. Atau apa kek, malah dihabiskan berfoya-foya. Akhirnya bekerja jadi penjaga babi. Karena gak punya kalian apa-apa. Bisanya cuma jaga babi. Masih untung diterima. Lalu dikatakan di sana apa saudara? Ayat 16. Ia ingin mengisi perutnya ya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Saya selama ini mendengar orang khotbah anak bungsu menjual harta lalu dia makan makanan babi. Ini belum makan, belum. Dia ingin makan makanan babi tetapi apa?
tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangkan loh, cuma pengen makan ampas babi. Nggak bisa, karena nggak ada yang kasih. Kasihan nggak nasibnya? Melarat memang, pengen makan makanan babi, nggak bisa. Cuma pengen makan makanan babi, tetap nggak bisa. Lalu saudara dikatakan di sana, akhirnya dia mulai menyadari saudara, ya merenung orang itu. Kalau sudah ada di titik kesulitan hidup, melarat, harusnya banyak-banyak merenung. Apa yang salah ya dengan hidupku? Jangan sebaliknya iri sama orang yang sukses. Belajar dari kisah hidup orang, renungkan hidupmu, kenapa aku begini? Bertanya kepada Tuhan, apa yang salah dari diriku saudara? Ayat 17 gini, lalu ia apa? Menyadari keadaannya. Saya selama ini mendengarkan khotbah ini, di dalam benak saya selalu anak bungsu ini salah, kurang ngajar, anak yang gini-gini. Tapi ternyata di ayat ini kita lihat, di tengah pergumulan hidup yang berat, ternyata dia merenung dan menyadari keadaannya, sadar. Ya, sadar. Orang itu yang penting sadar aja. Dikatakan di sana, dia berkata begini saudara, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia baru ingat dari kecil dia lihat bapaknya punya banyak pegawai. Tapi pegawainya itu di rumah makan berlimpah-limpah, dikasih makan sama bapaknya. Lah aku di sini mati kelaparan karena pengen makan makanan babi saja, kalah saing sama babi. Nggak bisa. Dia babi lebih berharga dari dia. Nggak dikasih makan dia. Bayangkan saudara. Lalu dia sadar akan hal itu. Ayat 18, ini yang dia lakukan. Saudara, seburuk apapun keadaanmu, sebesar apapun kesalahanmu, hari ini sadarlah, lalu lakukan ini. Dikatakan ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kita bisa salah saudara. Kita bisa melakukan dosa yang besar. Kita bisa salah mengambil keputusan. Tapi jangan pernah engkau terpuruk dalam keadaan itu. Yang pertama sadar, yang kedua bangkit. Yang ketiga yang terpenting, temui Bapakmu, akui dosamu, dan bertobat. Amin. Dia punya niat akhirnya di hati. Ternyata adalah yang terbaik, aku ini bertobat. Dan aku akan kembali kepada Bapakku untuk apa? Mengaku dosa. Aku sudah berdosa terhadap Tuhan dan juga terhadap Bapa. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Tapi terkutuklah orang yang menyembunyikan dosanya dan terus hidup di dalamnya. Keluarga yang sehat itu tidak luput dari kekurangan saudara. Mungkin satu saat suamimu akan buat dosa. Mungkin satu saat istrimu akan buat dosa. Mungkin satu saat anakmu akan buat dosa. Bahkan mungkin satu saat orang tuamu akan buat dosa. Itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Tapi yang tidak wajar ketika engkau berdiam tinggal dalam dosa itu. Membiarkan dirimu terjerumus di sana. Hari ini sadarilah keadaanmu saudara. Ayo kita sadar. Sebab itu adalah awal dari pemulihan. Mengaku. Ya, mengaku dosa ya. Sebab pengakuan itu akan mendatangkan belas kasihan Tuhan. Anak ini berpikir begini, aku akan bangkit dan aku akan pergi menemui Bapakku. Dan aku akan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap kamu. Lalu dia bilang begini, ayat 19, ini dalam perenungannya loh saudara. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia pengen pulang. Bukan untuk diakui sebagai anak. Dengar ini baik-baik.
Anak bungsu ini memiliki mentalitas yang berbeda ketika dia mengalami kesulitan hidup. Dia pengen pulang sama bapaknya cuma untuk yang pertama mengaku dosa, meminta ampun kepada bapaknya dan akan berkata gini, "Pak, aku ini udah bikin salah besar. Aku ini tidak layak lagi disebutkan anak. Aku datang ke sini, aku mau melamar menjadi pegawaimu." Niatnya itu baik loh. Dan dia tahu diri. Dia sudah menghabiskan semua harta orang tuanya. Tapi dia mau datang dengan niat dari hati yang tulus mengakui dosa, minta ampun. Dan jadikanlah aku sebagai pegawaimu. Karena dia tahu pegawai bapaknya bisa makan dengan puas. Sementara dia bisa mati lapar. Ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara, kalau hari ini engkau terikat di dalam dosa atau apapun, jangan tunda untuk tinggalkan dosa itu. Anak yang hilang ini, dia berpikir dalam hati, aku akan pergi, aku akan bangkit. Tapi itu bukan cuma akan. Banyak orang Kristen hanya berkata, aku mau tinggalin dosaku, aku mau bertobat. Besok gitu lagi, aku mau tobat, nggak bertobat lagi, gitu lagi. Tapi anak yang hilang ini, dia bertindak. Dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dan ayat ini luar biasa berkata begini saudara. Apa baca bersama 1, 2, 3. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Pertanyaan saya, kok bisa? Dia masih jauh loh. Kok bisa bapaknya melihat dia itu? Dia kan gak telepon dulu tuh, "Pak, aku mau pulang ya." Dia kan gak WA dulu toh, "Pak, aku nanti mau balik ya, tolong tungguin aku." Tapi kenapa ayat ini berkata, waktu anaknya itu masih jauh, bapaknya sudah melihat dia. Saudara tahu kenapa? Karena setiap hari kerjaan bapaknya itu hanya berdiri di depan rumah dan menunggu kapan anak itu pulang. Sebuah pengharapan di hati bapaknya. Bagi dia harta itu tidak berarti, tapi hidup anaknya itulah yang berarti. Setiap hari bapak itu melihat sampai kejauhan, menunggu kapan anak ini pulang. Percayalah saudara, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan itu tunggu engkau datang secara pribadi, datang di kakinya untuk tersungkur. Karena Tuhan selalu menunggu kapan engkau balik. Kapan engkau datang anakku, aku pengen peluk engkau dan beri kasih itu. Mungkin hari ini engkau lelah, mungkin hari ini engkau letih dan berkata aku capek dengan hidup ini. Tuhan menunggumu datang saudara. Dengan kekuatan kita tidak akan pernah sanggup menghadapi hidup. Kita butuh Tuhan, kita butuh pelukannya, kita perlu kasih Bapa itu di hidup kita. Dia tunggu engkau, dia setiap hari berdiri menanti anak itu datang. Karena itu Alkitab berkata, masih jauh, anak itu masih jauh. Tapi Bapa melihat, dia datang. Satu kerinduan Tuhan yang tidak dapat tergantikan dengan uang atau persembahan apapun. Yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah persembahan hidup. Yang kita bawa kepada dia dan berkata, ini aku Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Bapa. Dia gak peduli berapa yang sudah dihabiskan oleh anak itu. Tapi dia menunggu, dan menunggu. Kapan engkau datang kembali kepada dia. Jangan pergi terlalu jauh. Kembali kepada Tuhan. Dia tunggu engkau balik saudara. Ketika Bapak itu melihat dia masih jauh. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Ayahnya itu dikatakan apa saudara? Dia berlari. Dia tidak tunggu anak itu datang. Dia berlari menyambut anak itu. Dia berlari saudara karena belas kasihannya. Dia berlari mendapatkan anak itu. Lalu dia merangkul dan menciumnya. Tidak peduli seberapa besar luka yang dilakukan oleh anak itu kepada bapaknya.
bapaknya merangkul dia, saudara. Dia merangkul anak itu dan dia menciumnya. Lalu dia berkata kepada anak itu. Anak itu berkata kepadanya begini, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap engkau, Bapa. Dan aku ini tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Kenapa, saudara? "Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Dia diberikan jubah yang terbaik. Dipakaikan cincin yang termahal. Kenapa? Karena begitu bapak itu hatinya senang karena ada satu anak yang dia tunggu selama ini akhirnya pulang kembali. Gak peduli berapa banyak harta yang sudah dia habiskan. Karena bagi bapaknya memiliki segala-galanya. Dia beri harta itu, dia gak pernah kehilangan karena uang terus datang lewat usahanya. Tapi dia lebih peduli akan kehidupanmu, saudara. Tuhan itu tertarik dan dia tunggu hidupmu yang engkau persembahkan bagi dia. Lalu dia sembelih anak lembu tambun, mereka bersukaria. Karena bapaknya bilang, dia harusnya mati, tapi dia kembali. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Saudara, apakah hari ini anakmu berbuat dosa dan engkau tidak bisa mengampuni? Apakah hari ini bapamu berbuat dosa dan engkau gak bisa mengampuni? Apakah suamimu hari ini berbuat dosa dan engkau tidak bisa mengampuni? Mari kita belajar dari Tuhan. Ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus berikan, saudara. Untuk orang-orang yang mau kembali sekalipun engkau terhilang. Sebesar apapun dosamu, ingat, pertobatan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya, saudara, mereka bersukaria, berpesta karena anak yang hilang ini kembali kepada Bapa. Anak yang tadinya mati ini kembali kepada Bapa. Tetapi dikatakan di sana ayat 25, anaknya yang sulung ya pulang, saudara, yang berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Anak yang sulung pulang, ada pesta apa ya di rumah bapak? Lalu dia bersegera datang, dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Lalu hamba itu menjawab, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka, saudara, apa yang dikatakan ayat 28? Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Bayangkan, yang satu pulang, yang satu ini mau pergi, tidak mau masuk. Dia cuma di luar, nggak mau masuk rumah. Lalu dikatakan di sana apa? Lalu anaknya itu tidak mau masuk, tetapi ayahnya apa? Keluar. Jadi bapaknya yang keluar mendapati dia, karena dia ngambek, dia nggak mau masuk rumah. Bapaknya keluar mendapati dia, saudara. Dan bapaknya berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab kepada ayahnya. Ya, dia bilang kepada ayahnya begini. Telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Dan belum pernah bapak itu aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku belum pernah bapak berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Apa yang salah dengan anak sulung ini, saudara? Ya, dia tidak bijaksana dan dia lupa, saudara. Ya, bahwa selama ini dia bersama-sama dengan bapaknya. Harusnya dia masuk ke rumah, lalu tanya kepada adiknya, kenapa kamu pulang? Apa yang terjadi? Maka dia akan mendengarkan kesaksian adiknya dan mungkin hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Tapi dia menghakimi. Ya, dia bilang gak adil, anak sulung ini gambaran orang yang tidak pernah merasa puas. Ya, sama-sama berarti sebenarnya sama-sama
culas saudara. Tapi yang di sini dikatakan anak bungsu itu bertobat, membayar harga yang mahal karena dia pergi dari rumah bapaknya. Dan Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, iblis dibuang, dia membangun kerajaannya di dunia ini. Kemudian Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita buka bersama Ibrani pasal 12, kita baca ayat yang ke-18 saudara ya. Ibrani 12 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama. Iya, kalau sudah dapat 1, 2, 3. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. 19, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat orang yang mendengarnya ya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. 20, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. 21, dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara, kita baca sampai di situ dulu. Firman ini berkata, kita ini sekarang tidak lagi datang kepada gunung yang dapat disentuh dan kita nggak datang kepada api yang menyala. Kita juga tidak datang ke dalam kekelaman, kegelapan dan angin badai. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu, ketika di perjanjian lama, dulu bangsa Israel mencari Allah, Tuhan itu tidak berwujud. Dia menyatakan dirinya dalam bentuk api, dalam bentuk badai, angin, ya dia tidak terlihat dan tidak bisa disentuh. Dan ketika itu bangsa Israel pun ya tidak berani untuk mendekat dengan Tuhan. Ketika Musa naik di atas gunung, Tuhan berkata kepada Musa, jangan ada seorang pun yang ikut dengan engkau, sebab dia pasti akan mati. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekat kepada Tuhan. Ya, pada zaman perjanjian lama, hanya orang-orang yang dipilih Tuhan yang boleh mendekat dan berjumpa dengan Allah. Tuhan berkata, jangan sampai ada satu orang pun dari umat Israel yang ikut dengan engkau naik ke atas gunung ini, maka dia pasti akan mati. Karena betapa kudusnya Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menampakkan diri dalam rupa. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kalau aku menampakkan diri dalam bentuk rupa, nanti bangsa ini akan membuat patung yang serupa dengan aku, lalu mereka akan menyembah aku. Karena memang dari dulu manusia itu butuh figur yang bisa dia lihat. Jadi kalau Tuhan hanya dalam bentuk angin, api, bangsa Israel itu nggak suka gitu ya. Sampai akhirnya ketika Musa menghadap Tuhan di atas gunung, waktu Musa turun apa yang terjadi? Mereka sudah membuat patung untuk disembah. Dikumpulin anting-anting emas semuanya, orang-orang yang punya kalung kumpul, mereka lelehkan itu dan jadilah patung lalu mereka sembah. Tuhan murka pada waktu itu. Dan dikatakan di sini sekarang kita tidak lagi datang kepada api, kepada angin, kepada badai, kepada gunung. Tetapi apa? Coba kita lihat ayat 21, ayat 22. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Sekarang ini kita datang kepada siapa? Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan berusaha mendamaikan dirinya dengan manusia tapi tetap nggak bisa. Dan Tuhan itu tahu manusia itu butuh figur. Lalu dia turun ke dalam dunia, Allah yang adalah firman. Ya, dia menyatakan diri dalam rupa manusia, yaitu dalam Yesus Tuhan. Makanya dikatakan di sana kita datang kepada Yesus. Dia adalah apa? Pengantara perjanjian baru.
Jadi kita tidak lagi seperti orang di perjanjian lama yang tidak mengenal siapa Tuhannya, yang tidak mengenal siapa Allahnya. Makanya Yesus adalah benar-benar juru selamat. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan ada yang berkata dia bukan Tuhan. Dan nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Saya beberapa waktu lalu ke Semarang ketemu dengan seorang jemaat Mezbah Doa waktu saya lagi lihat sekolah. Lalu suami istri datang ke sekolah. Lalu mereka bilang, Bu, kami jemaat Mezbah Doa, Bu, saya itu mau bersaksi. Gimana? Jadi suaminya bilang, saya ini guru dari sebuah kepercayaan. Saya suhu, Bu. Saya ini bisa panggil arwah, saya bisa panggil roh-roh. Ya, saya bahkan bisa ketemu dewa-dewa kepercayaan saya. Istri saya dulu Kristen, sejak menikah dengan saya dia ikut agama saya. Terus Bu, tiba-tiba istri saya ini mengalami dan diserang oleh roh, nggak tahu itu apa, tapi istrinya ini ketakutan. Tiap hari dia ketakutan. Sampai suaminya itu bingung, dia nggak mau makan, ke toilet aja minta ditemanin suaminya. Siang malam takut, bukan cuma malam, siang juga takut. Suaminya ini saudara udah bawa dia ke suhusnya suhu, dia kan suhu, dia punya guru lagi di bawah. Sudah dipanggilin arwah, sudah dipanggilin dewa, tapi nggak bisa sembuh. Suaminya bilang, Ibu yang sangat melelahkan. Karena dia nggak bisa tidur, otomatis saya juga nggak bisa tidur. Ya kalau saya cuma suruh liatin dia nggak apa-apa, Bu. Dia itu minta setiap malam dibelai-belai punggungnya. Bayangkan, Bu, dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi saya ini harus belai punggungnya. Ada di sini bapak-bapak yang mau belai istrinya dari pagi sampai dari malam sampai subuh, ada? Coba saya mau tanya bapak-bapak di sini, atau memang semua bapak-bapak yang luar biasa ya? Nggak ada kan bapak-bapak ya mau belai istri dari malam sampai subuh, bangun lagi pagi lagi. Ya yang ada bapaknya berdoa, Tuhan cabutlah nyawanya. Capek, dia nggak tidur, ke toilet ditemenin, tiap malam suruh elus-elus. Kalau nggak dia manifest, saudara. Akhirnya bapak ini sudah stres, dibawa ke rumah sakit. Ya karena dia nggak makan-makan, badannya kurus kering. Dokter bilang, Bu, ibu ini sebenarnya nggak ada sakit. Tapi saya juga nggak tahu kenapa ibu jadi begini. Akhirnya suaminya sudah menyerah, sudah mencoba segala cara nggak bisa. Lalu suaminya itu cuma ingat gini, istriku ini dulu kan dari Kristen. Ya, kenapa saya nggak coba aja ya panggil pendeta atau siapa untuk mendoakan. Lalu dia telepon temennya. Temennya itu pendeta, dia bilang, ya kamu bisa nggak? Istriku ini diapain lah, didoakan atau diapalah, saya sudah angkat tangan loh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan istri saya. Akhirnya datanglah temannya ini. Waktu itu istrinya masuk keluar rumah sakit terus, saudara. Gimana nggak tidur coba, nggak makan, asam lambung lah segala macam. Akhirnya datanglah teman yang pendeta ini, didoakan, saudara. Waktu didoakan dalam nama Yesus, dia bilang dia rasa ada roh yang dicabut dari dalam dirinya. Tiba-tiba dia sembuh. Ya dia sembuh, lalu setiap hari dia ikut Mezbah Doa, dia ikut khotbah, imannya bertumbuh, sekarang jadi berani, berat badannya naik dan dia sembuh total. Lalu suaminya bilang, kamu kembali ke gereja. Kalau saya tunggu dulu karena saya ini suhu. Saya ini guru di agama saya. Ketemu saya tantang dia, Pak. Ya bukan soal guru atau apa. Bapak sudah mengalami secara pribadi bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Jadi kalau ada orang yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat, kasihan banget ya. Saya ini mengalami Bapak Ibu, saya berapa kali doakan orang kerasukan setan. Ya saya coba tengking dalam nama Daniel. Daniel kan suami saya ya. Ya saya tanya orang yang kerasukan ketawa, dia bilang Yesus aku kenal. Daniel itu siapa? Ternyata setan tidak tahu, saudara. Saya coba tengking dalam nama Bambang, tetap tidak bisa. Dalam nama Konrad Supit, nggak bisa. Ya coba pakai namanya Pak Yoris, dalam nama Yoris. Ya nggak bisa juga. Tapi waktu saya coba dalam nama Tuhan Yesus, dia teriak panas. Berarti ada kuasa. Jadi kalau orang berkata Yesus itu bukan siapa-siapa, dia tidak lebih daripada Adam, dia tidak lebih daripada Musa, itu kasihan. Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah itu sendiri, nama di atas segala nama. Di sini jelas dikatakan, kita ini sudah datang kepada Yesus, dia pengantara perjanjian baru. Lihat ayat yang selanjutnya, saudara, ayat 25 kita baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan
Kalau ayat ini menulis jaga supaya kamu jangan menolak dia, berarti penulis ini sudah tahu bahwa akan ada orang-orang yang, makanya diingetin, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Kita lihat ayat 26, baca bersama, 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji apa? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, ya, ada banyak yang berkata begini, kalau kiamat nanti yang hancur itu cuma bumi. Tapi Mars, planet itu tidak, planet yang lain tidak hancur. Bulan itu enggak hancur. Makanya beberapa ahli mencoba mencari tahu apakah di planet luar itu ada kehidupan. Mereka coba tanam tomat, bisa berbuah. Ya, terakhir penemuan terakhir di Mars itu ada nitrogen dan ada sedikit oksigen. Jadi kemungkinan ada orang-orang yang akan bisa hidup di Mars. Mereka bilang apa? Supaya kalau bumi ini hancur meledak, mereka masih bisa tinggal di Mars. Siapa yang mau berangkat ke sana? Mumpung belum di booking sama Podomoro. Saudara, coupling memang di sana ya, rumah banyak-banyak. Manusia itu mau melampaui Tuhan. Alkitab berkata, di sini dikatakan, ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, tapi kalau langit juga digoncang, berarti semua yang ada di tata surya di langit itu hancur nggak? Hancur, ya. Semua planet akan hancur. Bahkan di ayat yang lain Alkitab berkata, bumi ini akan hangus dalam nyala api yang demikian hebat. Dan unsur-unsur dunia semua akan terbakar. Kalau engkau tahu betapa semua akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Dikatakan akan digoncang. Ayat yang ke-27, baca 1, 2, 3. Ungkapan satu kali lagi merujuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, perhatikan. Dikatakan di sana ayat yang ke-27 tadi. Ungkapan satu kali lagi, pakai tanda kutip di depan dan di belakang. Ungkapan satu kali lagi merujuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena satu kali lagi tadi itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara, kalau saya mencoba memahami kata-kata ini, ya, ketika engkau itu masih tergoncang imanmu dalam hal uang misalnya, ya, maka akan ada satu kali lagi Tuhan akan menggoncang keuanganmu sampai engkau itu lulus dan imanmu itu tidak lagi tergoncang dalam soal keuangan. Bilang amin. Jadi satu kali lagi di sini bukan berarti hanya satu kali. Ini bisa jadi ribuan kali kalau kita ini tidak bertobat dan kita nggak peka terhadap maksud Tuhan. Kenapa? Karena satu kali ini tadi dia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Kalau kita ini masih tergoncang dalam hal karakter, contoh ya, kalau semua baik, orang tua saya baik, keluarga saya baik, ya suami saya sama saya baik, maka saya akan damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau suami saya tidak baik, keluarga saya tidak baik, saya juga tidak damai. Itu artinya karaktermu itu masih bisa tergoncang. Ingat, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang artinya apa? Hanya orang-orang yang tidak tergoncang imannya, yang tidak tergoncang karakternya, mereka juga yang bisa masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang.
goncang. Jadi kenapa Tuhan bilang akan ada ungkapan satu kali lagi Tuhan akan menggoncang? Ya makanya ada orang, Bu, saya ini berkali-kali digoncang terus masalah bisnis. Berarti engkau belum tidak tergoncang. Saya kasih contoh, ada orang yang datang, Bu, suami saya itu loh, dulu waktu kami miskin, Bu, imannya teguh sama Tuhan, doa tiap hari, melayani Tuhan. Tapi Bu, ketika kami sekarang diberkati, suami saya itu tidak pernah doa, sekarang tidak melayani Tuhan, bahkan sekarang selingkuh. Saya bilang kalau gitu doa lagi biar miskin lagi, amin. Benar nggak Bapak Ibu? Untuk apa engkau kaya kalau engkau jauh dari Tuhan? Berarti suaminya ini masih tergoncang. Kalau nggak ada duit, imannya kuat. Tapi begitu ada duit, tergoncang imannya. Ada loh orang-orang itu memang yang belum siap diberkati. Amin. Saya berdoa saudara semua lulus loh dalam goncangan demi goncangan. Saya nggak tahu apa yang sedang Tuhan goncang hari-hari ini di hidupmu. Ya, kalau engkau masih tersinggung dengan orang, itu berarti karaktermu itu masih bisa digoncang. Nah Tuhan itu mencari orang-orang yang akan tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Ini orang-orang juga yang tidak tergoncang. Waktu engkau difitnah, engkau tetap sukacita. Waktu engkau mengalami masalah, engkau tetap sukacita. Ada uang, engkau memuji Tuhan. Enggak ada uang, engkau memuji Tuhan. Itu namanya engkau sudah tidak tergoncang. Sebab perkara miskin atau kaya itu sebenarnya bukan perkara yang menentukan orang masuk surga. Tapi apakah engkau tidak tergoncang? Karena ada banyak orang waktu terima duit banyak, tergoncang loh dia. Ya, dulu rajin ke gereja, itu kayak tadi saya bilang. Ada yang waktu kaya dicinta Tuhan. Tapi ketika dia miskin, wah itu imannya tergoncang. Marah, dia sangkal Yesus, saudara. Nah Tuhan mengizinkan semua goncangan demi goncangan terjadi. Karena dia ingin kita nih punya iman, punya karakter yang tidak tergoncang. Saya kasih contoh, bagi saya dulu waktu kita masih belum, ya masih hidup dalam penderitaan lah ya. Sebenarnya semua orang itu harus menderita loh, karena menderita itu baik. Ya, waktu kami dulu masih menderita uang pas-pasan. Waktu Tuhan suruh saya kasih uang orang 50.000, 100.000, ya bagi saya ya mudah karena mungkin ukuran 50, 100.000 juga itu tidak terlalu besar. Ada orang waktu dia gaji 1 juta dia setia ngasih perpuluhan karena perpuluhannya berapa? 100.000. Dikasih gaji 2 juta setia juga karena cuma 200.000. Tapi ketika engkau punya gaji 100 juta, berarti engkau harus mengembalikan berapa perpuluhan? 10 juta. Saudara kira-kira engkau rela atau tidak? Rela atau tidak? Nggak usah jawab di sini. Nanti pencitraan tok. Ya, banyak yang masih tanya perpuluhan boleh apa? Perpuluhan itu sebenarnya masih relevan atau tidak sih Bu? Saudara, Tuhan itu cuma mengajar kita ini dilatih loh dari perpuluhan itu sedikit loh. Kalau dalam itu saja kamu sudah gak setia, bagaimana dalam perkara yang lebih besar? Saya kasih contoh, ketika saya ambil contoh saya aja ya. Dulu bagi kami mungkin memberi 50.000, 100.000 masih ringan. Karena memang ya memang kapasitasnya seperti itu. Ketika kami diberkati Tuhan saudara. Ya, lalu Tuhan memberi kepercayaan yang besar. Kita ini kan semua hanya bendaharanya Tuhan sebenarnya. Kenapa saudara diberkati? Karena saudara itu mau dipakai Tuhan sebagai bendahara. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri loh. Ya, tapi untuk menjadi saluran kepanjangan tangan Tuhan. Kalau saat kita lihat di sekeliling kita banyak sekali orang yang perlu ditolong. Ya, bukan untuk engkau simpan atau engkau nikmati. Ya, kalau engkau simpan di lumbung ada orang yang ya simpan duitnya supaya nggak gerak-gerak. Pokoknya 50M atau 100M atau 500M kita masukin deposit. Besoknya mati. Uangmu itu buat apa? Sudahkah itu berguna bagi kepentingan kerajaan Allah? Atau cuma engkau tabung saja? Karena ada orang itu senang waktu lihat-lihat saldo. Iya Pak, iya. Kalau lihat jumlah gitu senang. Saudara, saya mau bersaksi. Ya, bersaksi ini saya semua untuk kemuliaan Tuhan. Berapa waktu yang lalu ya tiba-tiba mungkin ada beberapa yang sudah dengar kesaksian ini. Saya tuh digerakin Tuhan untuk memberkati seorang hamba Tuhan. Saya disuruh beliin mobil bagi hamba Tuhan itu. Waktu saya dengar suara Tuhan itu, spontan yang saya lakukan apa? Saya tengking dalam nama Yesus, setan ini.
Setan nggak? Setan. Saya bilang enggak Tuhan, enggak, saya enggak mau dengar. Makanya hati-hati. Kalau orang datang sama saya bilang, Bu gimana ya biar bisa dengar suara Tuhan tuh gimana? Saya bilang kamu udah siap? Dengar suara Tuhan tuh enggak enak. Enggak enak. Kamu pikir enak? Enggak enak. Kadang-kadang ada hal-hal yang bertentangan dengan daging kita. Yang harus kita lawan ketika Tuhan bicara. Saya dengar suara Tuhan itu. Lalu Tuhan itu ngomong lagi begini. Kalau kamu beliin dia mobil. Kamu beliin yang sama kayak wakil gembalanya. Karena wakilnya itu istrinya dokter, jadi dia bisa beli mobil. Saya cari tahu mobilnya wakil gembalanya apa ya. Harganya sekitar 425 juta. Bagi saya itu besar nggak Bapak Ibu? Saya mau tanya bagi Bapak Ibu besar nggak? Ya besar kan? Mungkin Bapak Ibu nggak besar ya. Bagi saya itu besar loh. Jadi saya tengking, lama saya nggak mau gubris itu suara. Dalam nama Yesus, saya tolak. Besok lagi bicara, dalam nama Yesus. Nggak, saya nggak mau dengar. Lama-lama saudara terus itu suara bicara di hati saya. Jadi memang benar Rasul Paulus bilang orang itu kalau menjadi tawanan roh itu ndak enak. Ya, ndak enak benar. Lalu saya akhirnya bilang begini, Tuhan gini ya Tuhan ya. Firman-Mu itu berkata ya istri itu tunduk kepada suami ya. Jadi saya mau ngomong ke suami saya ya. Kalau suami saya setuju saya baru kasih ya. Tapi kalau suami saya tidak setuju berarti kan saya enggak boleh dong ya tidak tunduk kepada suami. Kita ini kadang pakai firman buat apa ya mengelabui Tuhan toh. Tapi padahal Tuhan itu salah apa benar? Benar, dia nggak pernah salah. Karena saya tahu suami saya ini orangnya bukan pelit tapi agak perhitungan. Biasa bapak-bapak itu memang agak perhitungan. Jadi saya pikir saya kasih tahu dia pasti dia tolak juga. Jadi saya bilang satu kali, saya bilang saya mau ngomong sama kamu apa? Saya dapat suara Tuhan loh. Kita suruh beliin mobil pendeta. Ya dan Tuhan bilang mobilnya itu ya yang sama dengan wakil gembalanya itu sekian. Suami saya itu diam aja tuh. Biasa dia bilang, wih gila besar banget. Nggak usah lah itu kamu halusinasi tuh. Bukan suara Tuhan. Dia diam 1000 bahasa. Terus saya tanya, menurutmu gimana loh? Terus dia jawab gini, kamu tahu enggak? Aku tuh udah Tuhan bicara itu udah dari bulan Januari lalu. Ternyata udah lama banget saudara. Tuhan tuh kasih tahu sama dia. Tapi memang karena dia perhitungan, dia diem baik. Jadi saya bilang sama suami saya, oh ternyata karena kamu tuli. Makanya Tuhan tuh ngomong ke saya. Ya kalau kayak gini kan saya udah gak bisa berdalih lagi ya. Akhirnya ya kita berunding, yuk gede loh itu buat kita ya. Tapi ya kita ini kan hanya bendaharanya Tuhan ya kita taat saudara. Tuhan tuh kadang tuh hanya mau menguji hati kita ini loh. Kamu dulu waktu pas-pasan uangmu tinggal 50.000 uangmu. Besok udah gak tahu mau makan apa. Tuhan suruh saya kasih orang yang membutuhkan 50.000 itu. Saya berani. Itu kan 50.000. Nah sekarang Tuhan sudah berkati jumlahnya lebih besar nih. Tapi apakah setelah aku memberkati engkau, imanmu itu geser, imanmu itu goncang atau tidak? Kalau kamu nggak kasih, berarti imanmu bergoncang itu. Lalu saya sama suami kita sepakat, ya udah ya, berarti kita rela ya keluar segitu ya, rela. Ya udah, ini kan punya Tuhan. Saya itu Tuhan kasih gambaran gini, coba kalau kamu punya pegawai bendahara. Terus kamu bilang sama dia, besok siapin uang sekian ya, saya mau bayar tagihan. Terus dia bilang, gak mau Pak, gede banget uang segitu buat apa? Saudara marah gak kalau saudara punya bendahara disuruh keluar duit, dia gak mau keluarin duit? Saudara marah? Yang punya bendahara tahu ya, langsung ngomong marah. Yang lain gak punya bendahara. Gak apa-apa, tapi kita sendiri nih. Nah Tuhan tuh ngomong, lah kamu itu kan hanya bendaharaku. Kamu mau gak? Akhirnya kami sepakat saudara, sikap hati kami bilang Tuhan, oke Tuhan, kami mau. Saudara biarlah kita ini semua kedapatan di hadapan Tuhan. Ya bahwa kita ini hatinya tuh rela gitu loh. Saya kaget saudara, ya ketika berapa bulan setelah itu, saya bilang sama suami saya, pembangunan sekolah misi kami kan hampir selesai. Ya itu tuh Tuhan dahsyat luar biasa. Dari awal saya sudah bersaksi di sini. Tadinya waktu kita mau bangun tuh saya bilang sama suami saya gini, keuangan kita ini enggak seberapa. Tapi tenang aja, nanti kita taruh nomor rekeningnya di layar YouTube gede-gede. Di mesbah doa kita jalan-jalankan itu rekening. Ya, untuk rekening pembangunan sekolah misi saudara bisa alirkan ke sini. Tapi saudara waktu kami mau melakukan itu Tuhan tegur saya.
Ya, kamu ndak usah merekayasa berkat Tuhan. Aku tuh Tuhan. Kalau kamu taruh begitu malah aku ndak memberkati. Jadi saya takut, saya bilang sama suami, ndak usah, ndak jadi. Kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Itu kasur disumbang, itu lampu listrik, AC semua disumbang orang. Kemarin nih loh, terakhir. Saya bilang sama suami, Say, kita ini mau selesai, belum ada furniturnya loh. Kita kan harus beli ini. Iya ya, yaudah nanti aja kapan ada waktu kita cari yang murah-murah aja ya buat sekolah misi. Tiba-tiba saudara, saya waktu mau pelayanan di Surabaya, kita rencana juga mampir ke Malang. Ada orang WA, Bu Debbie Shalom, saya orang Malang. Ya, kapan ibu jalan-jalan ke Malang, Bu? Kami punya pabrik furniture di Malang. Saya tergerak, Bu, untuk menyumbang semua furniture yang dibutuhkan untuk sekolah misi. Loh saudara, ya waktu baru mau ngecat aja, ya tukangnya bilang, Bu nanti ini kita mau masuk pengecatan ya, keluar dana besar ini. Oke Bu, tiba-tiba Bu, Shalom, saya dari Bandung, saya punya toko cat. Ibu butuh cat apa aja. Loh, saya kaget, berapa bulan lalu saudara, saya itu bilang sama suami, saya udah mau selesai. Nanti untuk sekolah misi, kita butuh mobil lagi. Kita cari yang second-second aja, yang bekas untuk sekolah misi. Tiba-tiba Pak Konrad ngomong, Bu, kita kan tiap bulan ngasih buat gereja sudah selesai ya. Yang bulan Agustus ini nanti saya kasih buat ibu di sekolah misi. Loh saudara, Tuhan itu, ya, loh kita tuh gak pernah ngerti loh cara kerja Tuhan. Tapi apakah kita ini dalam mengikut Tuhan benar-benar kita dilatih, digoncang itu tidak tergoncang? Ya bukan cuma dalam hal uang, dalam hal apapun. Saudara, ketika engkau disakiti, lalu engkau masih tersakiti, itu artinya engkau masih tergoncang. Ingat, kita ini sedang dipersiapkan masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang. Di surga itu tidak ada orang yang karakternya tergoncang. Pagi marah, siang senyum, malam ketawa. Itu gila. Amin. Yang ada di surga itu orang yang sukacita, terus damai sejahtera, terus. Nah kapan kita berlatih? Sekarang ini. Dan Tuhan izinkan goncangan satu kali lagi. Engkau gak lulus ya satu kali lagi. Besok gak lulus lagi satu kali lagi. Sampai engkau lulus dan terbukti imanmu, karaktermu tidak tergoncangkan. Waktu digoncang enak Kak? Nggak enak. Waktu digoncang itu tidak enak, persoalan, tekanan, kesusahan. Tapi kita mau lihat buktinya apa yang kita dapatkan nanti kalau kita tidak tergoncang. Mari kita buka Wahyu. Wahyu pasal yang ke-7, ayat 13 sampai ayat yang ke-15 saudara. Inilah yang akan kita terima kalau kita itu lulus setiap satu kali lagi kita lulus ya. Yohanes ketika berada di Pulau Patmos dia mendapat sebuah penglihatan yang besar tentang akhir zaman. Wahyu 7 ayat 13 firman Tuhan berkata di sana, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Jadi Yohanes melihat sekumpulan besar orang pakai jubah putih semua. Dia tanya sama tua-tua yang berdiri di sana, siapa mereka itu? Baca ayat yang ke-14 berkata di sana, ya firman Tuhan bilang apa? Maka ya Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, apa dikatakan? Mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Saudara, waktu kita ikut Tuhan, goncangan demi goncangan, itu artinya kesusahan demi kesusahan akan kita alami. Sebab kita ini sedang dipersiapkan untuk masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang. Dan janji firman Tuhan itu apa? Kelak ketika engkau lulus dari goncangan itu, kita semua akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah, memakai jubah putih. Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan demi kesusahan, goncangan demi goncangan. Tapi mereka tetap bisa menjaga jubah mereka putih di dalam darah anak domba Allah. Amin Bapak Ibu.
Karena itu coba kita kembali tadi Ibrani pasal 12 ya, ayat yang ke-28. Jadi kita baca bersama Ibrani tadi 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang terakhir, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita memang ada di zaman perjanjian baru, kasih karunia. Tetapi itu tidak berarti standar Tuhan akan kekudusan dihilangkan. Dia tetap Allah yang menghanguskan kalau kita tidak hidup benar di hadapannya. Sekarang banyak yang berkata, Yesus adalah sahabat orang berdosa. Makanya yang homo tetap homo, yang lesbi tetap lesbi, pelakor tetap jadi pelakor, penipu tetap jadi penipu. Kenapa? Karena mereka bilang Yesus adalah sahabat orang berdosa. Saya bilang jangan lupa ditambah sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Jangan separuhnya toh. Ya, Yesus mengasihi orang berdosa tapi dia membenci dosa. Dia sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Jangan separuh-separuh mengenal Tuhan. Kita sudah baca dengan jelas. Kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Sebab Allah kita itu api yang menghanguskan. Karena itu perlu saudara tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan yang benar. Saya selalu berkata, orang Kristen, jangan engkau dengarkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, contoh, saudara saya mau ke Israel, saudara titip pergumulan, nanti saya berdoakan buat saudara di tembok ratapan. Saudara pikir setelah pendeta berdoa buat saudara di tembok ratapan, terus Tuhan berkenan atas hidupmu? Hello? Ya ada hamba-hamba Tuhan, saya mau ke kota ini, lagi ada pergerakan di sana luar biasa. Silakan saudara tulis semua permohonan doamu. Sudahlah saudara. Mari kita mulai masuk kepada pengajaran yang berkenan, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Jangan dengan hal-hal yang begitu-begitu itu. Mari kita datang secara pribadi. Tidak bisa diwakili engkau dengan Tuhan. Sebab kekristenan adalah sebuah hubungan. Kita dengan Tuhan itu dalam hubungan yang benar. Amin. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan. Dengan hormat dan takut akan Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya berdoa kita semua yang datang hari ini. Kita semua akan berdiri seperti yang tadi kitab Wahyu bilang. Kita akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Dan kita semua akan pakai jubah putih. Karena itu hari ini mungkin engkau sedang ada dalam kesusahan yang besar. Enggak apa-apa, itu syarat untuk kita bisa berdiri pakai jubah putih. Mungkin hari ini engkau sedang ada dalam goncangan yang besar. Bilang, Tuhan aku tahu goncangan itu akan menghasilkan dalam diriku sesuatu yang tidak tergoncangkan. Uji kami Tuhan sampai kami punya iman yang tidak tergoncangkan. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini ya saya percaya akan banyak goncangan demi goncangan ke depan. Tapi biarlah kita mau lulus dan berkata, Tuhan kami mau berapapun harga yang harus kami bayar, kami mau tetap setia. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita tetap mau berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau aku hidup, aku mau hidup bagimu. Hati kami akan tetap menyembah Tuhan. Sebab satu hal yang kami mau bilang Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu.